Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Buniswa. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Saprilia Fitri, dengan NIM 73114190075, dan juga teman saya Dinda Wijayanti dengan NIM 73114190103. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan sedikit terkait bab pengambilan keputusan taktis. Apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan taktis? Keputusan taktis merupakan keputusan yang dibuat mencapai tidak hanya tujuan terbatas, tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis atau tactical decision making terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Jadi, pengambilan keputusan taktis yang tepat berartinya keputusan yang dibuat tidak hanya mencapai tujuan terbatas, tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Walaupun taktis merupakan artinya jangka pendek, tetapi berguna gitu ya, untuk dalam jangka waktu yang panjang, seperti itu. Kemudian, terkait dengan model pengambilan keputusan taktis. Di sini saya akan menguraikan 6 langkah. Yang pertama, langkah pertama yaitu kenali dan terapkan masalah. Nah, dalam yang saya jelaskan di sini yaitu kita ambil contoh ketika suatu perusahaan meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Kemudian yang langkah 2, kita mengidentifikasi beberapa alternatif solusinya. Nah, di sini ada 5 alternatif solusi. Yang pertama yaitu membangun fasilitas baru, yang kedua melising fasilitas yang lebih besar, ketiga melising fasilitas tambahan, yang keempat ada melising ruang untuk gudang, dan yang terakhir yang kelima membeli komponen produk sehingga tidak perlu memproduksi sendiri. Nah, setelah kita mengidentifikasi alternatif solusinya, langkah yang ketiga, kita bisa mengidentifikasi biaya dan manfaat yang terkait dengan setiap alternatif solusi yang layak. Nah, kita di sini mengambil alternatif keempat, yaitu melising ruang untuk gudang. Nah, di sini untuk biaya produksi variabelnya itu sebesar 345.000 dan untuk list gudangnya yaitu 135.000. Dan kemudian untuk alternatif kelima yaitu dengan membeli komponen produk sehingga tidak memproduksi sendiri, itu dengan harga belinya 460.000. Yang selanjutnya, yang langkah keempat itu kita menghitung biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif solusi yang layak yang sudah kita sebutkan di langkah ketiga tadi. Nah, alternatif keempat jumlahnya itu ada 480.000, sedangkan alternatif 5 itu 460.000. Jadi biaya diferensial antara alternatif 4 dan 5 itu 20.000 gitu ya. Lebih murah di alternatif kelimanya. Kemudian langkah kelima, kita bisa menilai faktor-faktor kualitatifnya. Nah, faktor-faktor kualitatifnya yaitu ada kualitas pemasok eksternal itu tidak terjamin, kemudian reliabilitas pemasok eksternal itu kurang, stabilitas harga pemasok itu fluktuatif, keempat ada hubungan ketenagakerjaan dan citra masyarakat itu kurang. Kemudian sampailah kita kepada tahap yang terakhir yaitu langkah ke-6, membuat keputusan itu sendiri. Nah, dengan mempertimbangkan segala yang sudah kita lakukan gitu ya dari tahap 1 sampai tahap kelima, jadi kita mengambil keputusan untuk memproduksi sendiri komponen dan melis gudang, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya terkait biaya relevan. Untuk menjadi relevan, suatu biaya itu tidak hanya merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Jadi biaya relevan ini bisa disebut juga dengan future cost gitu ya, atau biaya masa depan yang juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan itu sendiri. Jadi biaya relevan ini memang harus berbeda gitu dari satu alternatif dengan alternatif lainnya, seperti yang tadi di contoh yang model pengambilan keputusan taktis di langkah ketiga itu kan antara alternatif keempat dan alternatif 5 itu memiliki biaya yang berbeda sehingga bisa disebut dengan biaya relevan. Nah, bisa
saya akan sebutkan juga ya terkait biaya yang relevan dan tidak relevan seperti itu. Untuk contoh biaya relevan itu ada kalau ya semisal penawaran sama dengan itu permintaan, jika permintaan berubah itu bisa disebut dengan biaya relevan, tapi jika permintaan tetap itu tidak relevan. Sedangkan kenaikan permintaan kurang lebih kecil dari kapasitas tidak terpakai itu tidak relevan. Namun kalau kenaikan permintaan lebih besar dari kapasitas tidak terpakai itu bisa disebut dengan biaya relevan. Kemudian jika kenaikan permintaan lebih kecil dari kapasitas tidak terpakai itu bisa disebut dengan tidak relevan. Itu apabila penawaran dikurangi permintaan itu sama dengan kapasitas tidak terpakai. Jadi itu mungkin beberapa contoh antara biaya relevan dan juga tidak relevan dengan berbagai hubungan antara permintaan dan juga penawaran seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu terkait ilustrasi biaya relevan. Alternatif membuat atau membeli bagi Tidwell diketahui. Biaya tenaga kerja langsungnya yang digunakan untuk memproduksi batang dan alat pengukur yaitu $150.000 per tahun. Nah, apakah biaya ini menjadi suatu faktor dalam keputusan tersebut? Apakah biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya masa depan yang berbeda pada kedua alternatif? Nah, untuk memproduksi batang dan alat pengukur selama tahun berikutnya dibutuhkan jasa tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Namun, apakah jumlahnya berbeda di antara kedua alternatif? Jika batang dan alat pengukur dibeli dari pemasok eksternal, maka tidak diperlukan produksi internal. Pemakaian tenaga kerja langsung untuk batang dan alat pengukur adalah 0. Jadi, biaya tenaga kerja langsung berbeda di antara kedua alternatif, yaitu $150.000 untuk alternatif memproduksi dan $50 untuk alternatif membeli. Oleh karena itu, biaya ini termasuk biaya relevan karena dalam kedua alternatif tersebut jumlahnya berbeda seperti itu. Nah, yang kedua itu ilustrasi biaya masa lalu yang tidak relevan. Jadi yang pertama itu relevan, yang kedua itu tidak relevan seperti itu. Yaitu Tidwell menggunakan mesin untuk memproduksi batang dan alat pengukur. Nah, mesin-mesin tersebut dibeli 5 tahun yang lalu dan telah disusutkan dengan tarif $125.000 per tahun. Nah, apakah angka tersebut merupakan biaya relevan? Penyusutan adalah biaya tertanam, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan apapun di masa depan. Nah, biaya tertanam adalah biaya masa lalu. Biaya-biaya tersebut akan selalu sama pada setiap alternatif sehingga tidak relevan. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman antara biaya yang relevan dan tidak relevan. Seperti itu. Kemudian ada ilustrasi yang ketiga itu ilustrasi biaya masa lalu yang tidak relevan. Mohon maaf, yang ketiga itu ilustrasi biaya masa depan yang tidak relevan. Misalnya, biaya menyewa pabrik $340.000 dialokasikan ke departemen produksi yang berbeda, termasuk departemen yang memproduksi barang dan alat pengukur yang menerima $12.000 dari biaya tersebut. Apakah biaya $12.000 tersebut relevan dengan keputusan membuat atau membeli yang dihadapi Tidwell? Nah, jadi di sini bisa kita ketahui kalau tenaga kerja langsung untuk biaya membuatnya itu adalah $150.000, biaya tidak membuat artinya kosong ya. Nah, perbedaan biayanya itu $150.000. Yang kedua itu ada penyusutan, kalau di biaya membuat itu $125.000, biaya tidak membuat $125.000 juga, jadi tidak ada perbedaan biaya. Sedangkan yang ketiga itu alokasi sewa, kalau membuat biayanya $12.000, sedangkan tidak membuat juga $12.000, sehingga tidak ada perbedaan biaya seperti itu. Nah, akhirnya kita bisa menotalkan kalau biaya membuat itu totalnya $287.000, sedangkan biaya tidak membuat itu $137.000. Jadi perbedaan biayanya itu $150.000. Nah, apabila manfaat masa depan berbeda di antara alternatif, maka manfaat tersebut relevan dan harus disertakan dalam analisis. Jadi karena terdapat perbedaan biaya tadi di antara alternatif membuat atau tidak membuat, jadi bisa dikatakan biaya tersebut merupakan biaya masa depan yang relevan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu terkait etika dalam pengambilan keputusan taktis.
Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil jangka pendek. Biaya relevan itu berguna dalam pengambilan keputusan taktis yang memiliki gambaran langsung atau sasaran terbatas dalam pikiran. Namun, pengambilan keputusan harus selalu mempertahankan kerangka kerja etis. Biasanya individu yang bukan pelaksana yang terbaik kerap mengalami PHK atau demosi, dan biasanya dalam kondisi demikian sering timbul godaan untuk melakukan tindakan langsung yang meragukan dan tanpa mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Jadi dalam mengambil suatu keputusan keputusan taktis sekalipun harus tetap mengutamakan etika, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya terkait relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Kunci utama dalam memahami biaya relevan atau tidak relevan ini adalah bahwa perubahan terhadap permintaan dan penawaran atas sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan dalam penilaian relevansi. Jika perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya terhadap beberapa alternatif menyebabkan perubahan dalam pengeluaran sumber daya, maka perubahan dalam pengeluaran sumber daya merupakan biaya relevan yang harus digunakan dalam menilai keunggulan relatif dari dua alternatif. Seperti itu. Nah, konsep keputusan taktis dapat digunakan dalam berbagai skenario pembuatan keputusan dan penerapan biaya relevan. Yang pertama itu terkait keputusan membuat atau membeli produk, make or buy decision. Keputusan yang melibatkan alternatif antara produksi di dalam atau di luar perusahaan. Manajer sering dihadapkan pada keputusan untuk membuat sendiri atau membeli komponen yang akan digunakan dalam proses produksi. Dengan mengidentifikasi dan menghitung biaya relevan yang berhubungan dengan keputusan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut, maka manajer mengambil keputusan yang menghasilkan biaya terendah dan memberikan manfaat terbesar. Nah, kita bisa mengambil contoh yaitu Swaney Manufaktur harus menentukan apakah lebih murah dengan membuat 10.000 unit komponen di dalam perusahaan atau membelinya dari pemasok di luar perusahaan seharga $4.75 per unit. Berikut ini data informasi biaya atas produksi dalam perusahaan. Jadi bahan baku langsungnya total biayanya ada $10.000, biaya per unitnya jadi $1. Kemudian tenaga kerja langsung ada $20.000 total biayanya, sehingga biaya per unitnya itu $2. Untuk overhead variabel itu total biayanya $8.000, sehingga biaya per unitnya itu 0,8. Yang keempat itu overhead tetap, total biayanya itu $44.000, sehingga biaya per unitnya itu ada $4,4, dan total untuk total biayanya itu ada $82.000, dan total biaya per unitnya itu ada 8,2. Overhead tetap akan ada, baik perusahaan memproduksi sendiri di dalam perusahaan maupun membelinya dari pemasok di luar perusahaan. Tidak terdapat biaya pembelian tambahan selain harga beli. Nah, yang ditanya, alternatif manakah yang efektif biayanya lebih besar dan seberapa banyak? Oke, bisa dijawab ya. Kalau bahan baku langsungnya kan tadi sudah diketahui, jika kita membuat itu sebesar $10.000, dan jika membeli artinya 0 seperti itu, dan biaya diferensiasinya itu $10.000. Sedangkan tenaga kerja langsung itu kalau kita membuat biayanya $20.000, kalau membeli 0. Artinya biaya diferensiasinya juga $20.000. Untuk overhead variabel kalau membuat itu $8.000, kalau membeli 0, sehingga biaya diferensiasinya itu $8.000. Untuk biaya pembelian kalau membuat 0 karena kita membeli sehingga kalau membeli itu sebesar $47.500. Jadi biaya diferensiasinya itu minus $47.500. Jadi untuk totalnya, kalau total biaya kita membuat itu sebesar $38.000, sedangkan kalau membeli sebesar $47.500, sehingga biaya diferensiasinya itu $9.500. Jadi lebih murah sebesar $9.500 untuk membuat komponen dalam perusahaan. Maka alternatif paling efektif adalah membuat komponen dalam perusahaan. Mungkin bisa lebih gampangnya karena antara membuat atau membeli lebih besar biayanya
kalau kita membeli ya seharga $47.500, sehingga kita bisa mengambil konsep keputusan taktis selanjutnya yaitu keputusan meneruskan atau menghentikan produksi, keep or drop decision. Dalam memutuskan untuk meneruskan atau menghentikan suatu lini produk, manajer juga harus mempertimbangkan berbagai dampak komplementernya. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel memberikan informasi yang berharga. Perhitungan biaya variabel akan membantu menggambarkan bagaimana informasi tersebut harus digunakan. Contoh penerapan keputusan meneruskan atau menghentikan produksi. Berikut laporan laba rugi segmen untuk 3 lini produk Northern Material Inc., yaitu Batako, batu bata, dan Upin. Dengan pendapatan penjualannya yaitu untuk Batako $500.000, batu bata $800.000, Upin $150.000, dengan totalnya $1.450.000. Dikurangi beban variabelnya yaitu Batako $250.000, batu bata $480.000, Upin $140.000, dengan total $870.000. Sehingga margin kontribusi untuk Batako $250.000, untuk batu bata $320.000, untuk Upin $10.000, dan totalnya yaitu $580.000. Kemudian dikurangi beban tetap langsung yaitu gaji untuk Batako. Pembuatan Batako adalah $37.000, batu bata $40.000, Upin $35.000, dengan totalnya yaitu $112.000. Kemudian untuk beban tetap langsung iklan yaitu $10.000 untuk tiap masing-masing lini produk, dengan jumlah totalnya yaitu $30.000. Dan penyusutannya untuk Batako $53.000, batu bata $40.000, Upin $10.000, dengan total $103.000. Dengan hasil margin segmennya untuk Batako $150.000, untuk batu bata $230.000, untuk Upin $45.000, dengan totalnya yaitu $335.000. Lini Upin memiliki margin kontribusi sebesar $10.000, yaitu penjumlahan $150.000 dari penjualan dikurangi total biaya variabel yaitu $140.000. Semua biaya variabel bersifat relevan. Biaya tetap yang relevan terkait dengan lini Upin adalah iklan sebesar $10.000 dan gaji penyelia sebesar $35.000. Diminta alternatif manakah yang efektif dari segi biaya dan seberapa besar untuk produk lini Upin. Menurut hasil analisis yaitu sebagai berikut. Untuk menghentikan, untuk meneruskan pendapatan penjualannya menjadi $150.000, sedangkan menghentikan 0, sehingga jumlah diferensial bila meneruskan yaitu $150.000. Kemudian dikurangi beban variabel untuk meneruskan yaitu minus $140.000, untuk menghentikan 0, sehingga jumlah diferensiasinya yaitu $140.000, dengan margin kontribusinya untuk meneruskan yaitu $10.000, untuk menghentikan 0, dengan jumlah diferensiasi hasil akhirnya itu $10.000. Kemudian untuk gaji menyelia untuk meneruskan $35.000, untuk menghentikan 0, sehingga jumlah diferensiasinya yaitu minus $35.000. Untuk iklan jika meneruskan $10.000, untuk jika menghentikan 0, sehingga jumlah diferensiasinya minus $10.000. Dengan total keuntungan atau kerugian relevannya jika meneruskan yaitu minus $35.000,
jika menghentikan 0, sehingga jumlah diferensiasinya bila meneruskan yaitu minus $35.000. Selisihnya adalah $35.000 yang mendukung penghentian Lini Upin. Karena hasil meneruskan ini menghasilkan nilai minus sehingga menghasilkan total kerugian yang relevan. Maka keputusan yang paling efektif adalah menghentikan produksi Lini Upin. Konsep keputusan taktis dan penerapan biaya relevan selanjutnya yaitu keputusan terhadap suatu pesanan khusus atau special order decision. Perusahaan sering mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani tidak seperti biasanya. Oleh karenanya, manajer harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Berikut adalah contoh penerapan perhitungan biaya relevan untuk permasalahan pesanan khusus. Leibniz Company telah didekati oleh pelanggan baru dengan penawaran untuk membeli 20.000 unit model TR-8 pada harga $9 per unitnya. Pelanggan baru tersebut berada di wilayah yang terpisah dari pelanggan perusahaan lainnya dan penjual yang ada tidak terpengaruh. Leibniz biasanya memproduksi TR-8 sebanyak 100.000 unit setiap tahunnya, tetapi hanya berencana untuk memproduksi dan menjual 75.000 unit untuk tahun depan. Harga jual normal adalah $14 per unit. Berikut ini informasi biaya per unit untuk tingkat aktivitas normalnya. Bahan baku langsung $3, tenaga kerja langsung 2,80, overhead variabel 1,50, overhead tetap $2 dengan total keseluruhannya yaitu $9,30. Overhead tetap tidak akan terpengaruh apakah pesanan khusus ini diterima atau ditolak. Diminta apakah biaya dan manfaat yang relevan dari kedua alternatif tersebut, menerima atau menolak, dan berapakah kenaikan atau penurunan laba operasi jika pesanan diterima? Jawabannya yaitu biaya dan manfaat yang relevan dari penerimaan pesanan khusus terdiri dari harga jual sebesar $9, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel diterima. Maka jika pesanan khusus diterima, analisis berbasis unitnya yaitu sebagai berikut. Jika diterima, maka harganya $9. Jika ditolak, 0. Sehingga manfaat diferensial menerimanya yaitu $9. Kemudian, jika menerima, bahan baku langsungnya yaitu minus $3. Jika menolak, 0. Maka manfaat diferensial menerimanya yaitu minus $3. Kemudian, jika menerima tenaga kerja langsungnya 2,80, jika menolak 0, sehingga manfaat diferensial menerimanya yaitu minus 2,80. Jika menerima, overhead variabelnya yaitu minus 1,50, jika menolak 0, sehingga manfaat diferensial menerimanya yaitu minus $1,50, sehingga jika tawaran pesanan khusus ini diterima, total kenaikan dalam laba operasinya yaitu $1,70. Jika pesanan khusus ini ditolak, maka kenaikan dalam laba operasinya yaitu 0. Jadi laba operasi akan meningkat sebesar $34.000, yaitu hasil dari kenaikan dalam laba operasi yaitu $1,70 dikalikan dengan jumlah unit yang akan dibeli oleh pelanggan yaitu 20.000 unit. Konsep keputusan taktis yang terakhir yaitu keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut. Keputusan penting harus dibuat manajer mengenai apakah
apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut produk gabungan setelah titik pemisahan. Dalam membuat keputusan, biaya yang dikeluarkan sebelum titik pemisahan atau joint cost tidaklah relevan. Biaya yang relevan adalah pendapatan yang akan diterima dan biaya yang harus dikeluarkan jika produk diproses lebih lanjut. Keputusan bauran produk atau produk mix. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Seorang manajer harus memilih alternatif yang akan memaksimalkan total keuntungan. Contoh, Jorgensen Company memproduksi jenis persneling X dan Y dengan margin kontribusi per masing-masing $25 dan $10. Jika perusahaan memiliki sumber daya yang tidak terbatas, keputusan bauran produk mudah dibuat. Dengan asumsi Jorgensen mampu menjual semua produknya, mungkin ada yang menyarankan agar perusahaan hanya memproduksi dan menjual persneling X karena memiliki margin kontribusi terbesar. Penggunaan biaya dalam keputusan penerapan harga. Penerapan harga ada dua, yaitu penerapan harga berdasarkan biaya, cost-based pricing, dan penerapan biaya dan harga target atau target costing and pricing. Yang pertama yaitu kita akan bahas penerapan harga berdasarkan biaya atau cost-based pricing. Pendapatan harus menutup biaya perusahaan untuk menghasilkan laba. Banyak perusahaan menerapkan biaya dalam menentukan harga terlebih dahulu, umumnya menggunakan mekanisme pendekatan markup, yaitu dengan rumus harga dengan menggunakan markup sama dengan biaya per unit ditambah dalam kurung biaya per unit dikali persentase markup kurung tutup. Berikut adalah contoh penerapan perhitungan penetapan harga berdasarkan biaya, yaitu Elvin Company merakit dan memasang komputer sesuai dengan keinginan pelanggan. Elvin telah memutuskan untuk menerapkan harga atas pekerjaannya sebesar biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung ditambah dengan 20%. Pekerjaan untuk sekolah teknik vokasi setempat memiliki biaya sebagai berikut, dengan bahan baku langsungnya yaitu $65.000, tenaga kerja langsungnya $4.000. Hitunglah harga yang dikenakan oleh Elvin Company terhadap sekolah teknik vokasi tersebut. Maka jawabannya itu menggunakan rumus tadi ya teman-teman, yaitu harga dengan menggunakan markup sama dengan biaya per unit ditambah kurung buka biaya per unit dikali dengan persentase markup kurung tutup. Dengan biaya per unitnya yaitu $69.000 dari hasil bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung. Kita masukkan $69.000 itu terhadap di rumusnya, yaitu harga sama dengan $69.000 ditambah kurung buka 0,2 dikali $69.000 kurung tutup, terus sama dengan $69.000 ditambah $13.800 dan hasil akhirnya yaitu $82.800. Maka harga yang dikenakan oleh Elvin Company terhadap sekolah teknik vokasi adalah $82.800. Penggunaan biaya dalam keputusan penerapan harga selanjutnya yaitu penerapan biaya dan harga target atau target costing and pricing. Penerapan biaya target adalah metode untuk menentukan biaya produksi atau jasa berdasarkan harga atau harga target yang bersedia dibayar oleh para pelanggan. Dengan rumus yaitu biaya target sama dengan harga target dikurangi keuntungan yang diinginkan. Contoh penerapan perhitungan biaya dan harga target yaitu Digital memproduksi jam tangan dan sedang merancang model jam baru yang memasukkan PDA yang diharapkan oleh Digitime akan dipandang oleh para konsumen sebagai fitur rancangan yang bernilai dan keren. Jam PDA terbaru tersebut memiliki harga target sebesar $200 dan manajemen mensyaratkan keuntungan sebesar 15% atas pendapatan produk baru. Diminta hitunglah biaya targetnya. Maka untuk menghitung biaya target yaitu dengan rumus tadi ya,
biaya target sama dengan harga target dikurangi keuntungan yang diinginkan. Untuk menghitung biaya target, kita perlu mencari dulu keuntungan yang diinginkan, yaitu dengan rumus keuntungan yang diinginkan sama dengan 15% dikali dengan harga target yaitu $200, sehingga dihasilkan keuntungan yang diinginkan adalah $30. $30 tadi dimasukkan dalam rumus biaya target, yaitu biaya target sama dengan $200 dikurangi $30, sehingga biaya targetnya adalah $170. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pemaparan tadi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.